Hai, gue Pita. Ada seseorang yang umurnya lebih muda dari gue, dan dia sedang dalam perjalanan finansialnya sendiri bertanya pada gue, Pit, kapan lu mencapai 1 miliar pertama lu? Dan berapa lama proses untuk mencapainya? Ini juga saatnya gue pengen berbagi pengalaman tentang perjalanan finansial gue dari net worth negatif sampai akhirnya bisa mencapai net worth 1 miliar pertama gue. Jadi awal perjalanan gue dimulai dengan net worth negatif. Yap, hutang gue lebih banyak daripada jumlah simpanan dan investasi. Dan gue tuh merasa berapapun uang yang gue hasilkan kok sepertinya susah banget untuk bisa get ahead dalam sisi finance. Keluarga gue pun bukan keluarga yang melek soal keuangan, terutama karena orang tua gue di masa krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 2000-an sangat kena dampaknya, di mana usaha gulung tikar, mengalami kehilangan pekerjaan, dan ya all the stuff related to it lah. Dan uang selalu jadi topik sensitif untuk dibicarakan, dan pun kalau dibicarain pasti isunya soal kurang uang. Karena tumbuh di kondisi ini, gue pun selalu berusaha untuk mengambil kesempatan apapun untuk menambah uang jajan gue dengan bekerja. Gue pernah melem kardus packaging alat tulis, gue jadi SPG, gue pernah jadi guru les, gue pernah jadi penerjemah, gue pernah menjadi kayak semacam house sitter atau penjaga rumah orang. Dari semua pekerjaan itu memang gue merasa pekerjaan sebagai guru les, tutor dan penerjemah adalah yang paling menghasilkan dan yang paling tidak masih lebih stabil buat gue. Setelah gue lulus sekolah pun gue masih melakukan 2 pekerjaan sampingan itu sebagai karyawan di kantor. Gue mengambil pekerjaan-pekerjaan itu setelah gue pulang kantor. Jam 5, jam 6 gue akan lanjut ke rumah siswa les gue menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas terjemahan gue. Tapi dengan segala pekerjaan ekstra tersebut kok gue sampai merasa kenapa secara finance kok kayaknya masih tetap seret ya. Malah karena gue sudah memiliki pekerjaan tetap, I open my big girl credit card dan balance utangnya terus bertambah. Gue memang juga banyak pengeluaran hal-hal seperti travel, shopping, dan lain-lain. Gue punya seorang temen yang memang passionate banget soal finance dan dia saat itu tengah menyelesaikan pendidikan masternya. Dia juga berbagi cerita rencana-rencana financial dia dengan gue, di mana dia ingin membeli sebuah rumah pertamanya. Dia itu umur gue dan dia bercerita bahwa untuk mengumpulkan uang tersebut dia berinvestasi dengan membeli surat utang obligasi negara dan mendapatkan rate yang lebih baik dibandingkan kalau dia menyimpan uang di deposito, dengan potongan pajak returnnya pun akan lebih rendah dibandingkan deposito. Dan buat gue itu nggak masuk akal. Bagaimana bisa seseorang yang sepantaran gue dengan pekerjaannya sama karyawan-karyawan juga bisa mempunyai uang untuk membayar pendidikan masternya dan mengumpulkan uang untuk membeli rumah? Nggak make sense. Apa emang penghasilan lebih besar dari gue yang sudah kerja pontang-panting dengan pekerjaan lebih dari satu? Akhirnya gue pun berbagi sama dia bahwa gue selalu struggle tentang keuangan. Dia membantu gue membuat budget bulanan gue yang pertama. Dan dia bilang ke gue, Pit, penghasilan lu tuh lebih besar dari gue sebenarnya. Tapi spending lu juga besar. Jadi dia membantu gue mengetahui pos-pos mana yang sebenarnya gue sangat overspending. Dia bikin sebuah Excel sheet yang formulanya menghitung net worth dan berapa banyak aset dan dana yang harus gue simpankan buat pensiun. Dan kalau gue sudah mengumpulkan jumlah tersebut, di umur berapa gue bisa berhenti bekerja dan tidak kehabisan uang. Excel sheet itu gue dan dia simpen di email inbox kita masing-masing dan kita lupain lah beberapa tahun kemudian. Selama bertahun-tahun setelah itu, gue pindah bekerja beberapa kali buat memastikan gue bisa mendapatkan gaji yang lebih baik sesuai dengan skill set gue. Tapi setelah beberapa kali pindah kerja, ternyata gue bersadar gue kok segini-segini aja, tetap aja negatif karena pengeluaran gue besar dan tidak bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Akhirnya ada terjadi suatu live event kepada gue yang membuat gue mulai serius untuk mengelola keuangan. Gak bisa lagi seenaknya sendiri karena sekarang gue punya keluarga yang harus gue urusin, dan itu di tahun 2016. Itulah perjalanan FIRE gue dimulai. Dan gue mulai dengerin podcast-podcast keuangan, gabung dengan grup-grup financial independence di media sosial. Di situ gue banyak mendapatkan masukan dan berbagi pengalaman dan menambah motivasi karena di Indonesia nggak banyak yang ngejar FIRE. Sementara di luar negeri banyak yang orang mengejar FIRE bahkan sudah mencapai FIRE dan mereka tidak pelit untuk berbagi ilmu. Setelah sekian banyak pengorbanan, terutama di lifestyle dan prioritas, akhirnya gue berhasil debt gone. Net worth mulai bergerak ke arah positif. Gue pun mulai belajar soal investasi dan di masa itu savings rate gue bener-bener bisa gue tekan pengeluaran hingga bisa mencapai 70% dari penghasilan. Pada saat itu pemikiran gue cuma satu, bagaimana caranya agar tujuan keuangan gue bisa tercapai secepat mungkin. Walaupun ternyata akhirnya dampaknya gue sadar karena gue hidup dengan sangat hemat, hanya dengan 30% penghasilan, dampaknya malah buruk
buat gue, orang-orang di sekitar gue. Jadi kalau dalam istilah perjalanan menuju FIRE, gue itu menyetir mobil dan kaki gue tuh mentok pol, menginjak pedal gas, ngebut menuju tujuan gue, financial independence. Sementara gue lupa di mobil gue ini ada penumpang lain. Dan ya mungkin mereka mabok, mungkin mereka juga merasa takut, fitnya terlalu cepat. Setelah gue sadar dan feedback dari orang-orang terdekat gue pun mulai melonggarkan injakan di pedal gas gue. Dan saat ini gue terus berusaha mencapai savings rate di sekitar 50%. Walaupun akhir-akhir ini angka ini pun beberapa kali tidak tercapai. Dan saat ini compound interest juga turut bekerja untuk membangun net wealth gue. 3 tahun setelah proses mengejar FIRE gue dimulai itu, gue baru sadar bahwa gue sudah mencapai net worth 1 miliar pertama gue. Gue tentu saja juga cerita kepada teman gue yang membantu gue membuat Excel sheet itu, dan kita merayakannya dengan makan sushi all you can eat dengan promo paket buy one get one. Rasanya nggak nyangka sih waktu itu bahwa kita berdua bisa mencapai titik tersebut. Dan emang benar, the first one is always the hardest. Setelah perjalanan panjang gue selama bertahun-tahun untuk mencapai net worth 1 miliar pertama gue, dengan compound interest, milestone berikut-berikutnya memang terasa lebih cepat tercapai. Dan mencapai financial independence sekarang buat gue udah bukan lagi menjadi mimpi yang menjauh di sana. Di awal tahun 2024, gue ketemu dengan temen gue yang gue ceritain ini, dan dia pun bilang bahwa, "Hey Pita, gue ketemu loh ini Excel sheet yang kita buat 11 tahun yang lalu. Ternyata kita masing-masing sudah mencapai angka target yang kita buat tersebut, sesuai dengan umur kita masing-masing saat itu." Dan karena pengalaman itu, gue makin tekun mengejar FIRE dan berpikir, seperti ada orang-orang yang sebelumnya berbagi pengalaman, berbagi insight ke gue juga ingin membagi pengalaman gue agar bisa saling memotivasi bersama. Karena gue yakin gak ada yang mustahil untuk mencapai financial independence asal kita tetap disiplin dalam mengatur keuangan dan berinvestasi. Jadi menjawab pertanyaan yang awal, berapa lama lu mencapai 1 miliar pertama? 11 tahun yang dimulai dengan seseorang yang mau menunjukkan bagaimana cara dan strategi untuk mencapai financial independence. Dan walaupun waktu itu kami sama-sama cuma karyawan junior yang baru memulai karir, we dream big dan we want to work to make it happen. Bagaimana dengan lu? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!